Steph Curry-nya pensiun dulu. Steph kapan mau pensiun? Masih lama nggak? Yang lain banyak yang ngantri. LeBron kapan pensiun? Yang lain juga banyak yang ngantri. Susah men, di barat susah bro. Susah mau saingan sama mereka. Ngobrol NBA episode 36. Wah, kemarin baru bikin 35, sekarang udah 36. Tapi episode kali ini gue mau bikin special episode khusus buat All Star 2023 yang pengumuman starting five-nya akhirnya sudah dirilis sama NBA. Pasti ada yang senang banget, pasti ada yang kecewa. Pro dan kontra untuk pemilihan All Star setiap tahun itu pasti nggak akan pernah ada habisnya. Pasti akan ada fans-fans dari pemain yang harusnya si ini masuk, si ini ngapain sih si ini masuk, ngapain sih si itu masuk, pasti ada aja ya yang namanya yang namanya berhubungan sama voting, pasti akan ada pro dan kontra, itu wajar. Begitu juga pasti di All Star tahun ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di mana dulu nih? Timur ya, Timur yuk. Timur itu starting five-nya, starternya adalah, walaupun nantinya mereka belum tentu main bareng ya, karena nanti akan dipilih sama captain dari masing-masing wilayah. Oke, ada Giannis Antetokounmpo, ada KD, ada Donovan Mitchell, Jason Tatum, dan juga Kyrie Irving. Gue 90% setuju dengan starting five ini. Walaupun ada beberapa nama yang gue pengen ada di situ sebenarnya. Oke, gue ini personal opinion aja. Teman-teman pasti punya pendapat sendiri, boleh setuju, boleh enggak. Tapi kalau gue pengen ada Joel Embiid ada di situ, ada di starting five. Menggantikan siapa? Percaya atau nggak percaya, dari tiga frontcourtnya East yang sekarang nih, Giannis, KD, dan juga Jason Tatum. Giannis, KD, dan juga Jason Tatum yang secara matrix, angka analytics yang advance gitu ya, itu yang paling jelek tuh sebenarnya Giannis. Jadi kalaupun Embiid mau masuk, dia itu bukan menggantikan KD atau Jason Tatum, dia itu harusnya menggantikan Giannis gitu. Kalau dilihat dari angka-angka dan matrix ya. Tapi kan yang namanya fans kan nggak semua melihat angka-angka itu. Dan Giannis itu memang secara popularity tinggi banget. Giannis tuh gila man, sejak dia juara kemarin itu merchandise-nya naik. Orangnya juga lucu banget. Jadi fan votingnya tinggi banget. Jadi yang namanya fan voting itu kalau pemilihan starting five, mungkin buat teman-teman yang belum familiar, ini gimana sih cara milihnya? Kok nanti ada pembahasan juga di West, kok AD votingnya lebih tinggi tapi malah Zion yang masuk, nanti kita bahas juga. Giannis itu sebenarnya wajar jadi starting five karena votingnya tinggi dan bobotnya untuk memilih starter All Star itu bobotnya gini, 50% dari fans, 25% dari media, dan 25% itu dari pemain. Jadi pemain lain itu juga berhak untuk nge-vote, media berhak untuk nge-vote. Nah, itu bobotnya 25%, dan yang 50%-nya itu adalah dari fan voting. Itu yang bobotnya paling gede. Jadi menurut gue ini ya, kalau namanya starting five ya popularity contest lah ya. Ya udah, nggak apa-apa. Gue sih don't mind. Tapi kalau mau kita bedah lebih dalam lagi, sebenarnya Joel Embiid itu layak banget jadi starting five. Dan yang kedua adalah Tyrese Haliburton. Hali itu menurut gue juga kalau mau menggantikan Kyrie Irving secara angka-angka dan statistik detailnya itu menurut gue dia lebih baik daripada Kyrie Irving. Dan sayangnya memang belakangan ini dia harus absen di 7-8 game terakhir. Dia absen, Indiana juga mungkin agak menurun juga rekornya setelah dia nggak main. Jadi itu yang bikin rusak rencana gue untuk Hali harusnya bisa jadi starting five nih. Tapi enggak lah, nama-nama Kyrie Irving terlalu gede menurut gue, nama besarnya terlalu besar gitu ya. Jadi Hali bakal masuk di cadangan nanti, pasti gue yakin. Tadi juga gue sebut nama Joel Embiid, dia pasti akan masuk di cadangan juga, nggak perlu khawatir juga. Mungkin kalau di East, dua nama itu ya, Tyrese Haliburton sama Joel Embiid itu yang gue pengen banget sebenarnya masuk di jajaran starting five. Oke, kita menuju ke West.
West ini menarik. Ini ada LeBron James, ada Nikola Jokic, Luka Doncic, Zion sama Steph. Ada 3 nama yang sebenarnya agak sulit buat digeser menurut gue ya. LeBron, Luka, dan juga Steph. Itu 3 nama yang mungkin kalau LeBron sama Steph itu mungkin sampai mereka nanti pensiun pasti akan kepilih jadi starting 5. LeBron ini memang pesonanya opa-opa. Nanti saya ngomong opa-opa dimarahin lagi. Pesonanya pria dewasa ini nggak habis dimakan zaman ya. Gila men, voting selalu nomor 1, selalu jadi kapten. Kalau udah berapa periode dia jadi kapten ya, kayaknya sampai pensiun mungkin akan jadi kapten terus. Nggak apa-apa, nggak masalah. Followersnya di IG aja lebih banyak daripada followersnya NBA. Lu mau bilang apa ya? Pasti orang pasti ngevote buat LeBron lah ya. Oke, Doncic gue rasa juga akan jadi langganan starting 5 ke depannya. Steph udah nggak mungkin bisa digeser. Steph kalau udah masih aktif di NBA, menurut gue sulit juga buat digeser. Yang bisa diperdebatkan itu mungkin Jokic sama Zion. Cuma Jokic of course dia mainnya emang gokil sih. Jadi agak sulit juga buat diganti. Former MVP, back to back MVP, mau ngejar MVP ketiga kalinya udah sangat wajar lah dia ada di starting 5. Yang kedua adalah Zion. Zion ini berkali-kali gue bilang di beberapa episode ke belakang dan juga di IG gue sering banget gue ngomong, kalau gue disuruh memilih antara AD dan Zion, gue jelas-jelas gue pilih Zion. Karena ketika Zion main, itu gokil, man. Zion, he was a beast, a monster. Zion tuh benar-benar yang bisa ngangkat Pelican sampai punya rekor kemarin sempat di posisi 1, 2. Tapi sekarang memang agak turun karena Zion udah cukup lama absennya. Zion itu kalau nggak salah di musim ini baru main 29 game kalau nggak salah. Mungkin itu yang membuat orang kesel. Kenapa Zion yang kepilih gitu? Sedangkan dia mainnya tuh nggak banyak gamenya. Baru 29 game. Banyak cederanya. Jadi Zion itu menurut gue ketika ada yang kontra dengan pemilihan Zion ini, menurut gue bukan karena dia nggak layak ada di situ dalam artian skill dan statistik dan lain-lain. Tapi jumlah gamenya dia bermain itu lebih sedikit dan ada pemain lain yang mungkin lebih pantas karena tidak gampang cedera dan memang secara overall statistiknya juga tidak jauh berbeda dari Zion. Nah, kita sebut aja AD juga. AD kan cedera juga, kaki kaca juga sama. Tapi ada pemain-pemain lain yang sudah menunjukkan bahwa musim ini mereka tuh layak ada di starting 5. Tadi gue ngomong Nikola Jokic. Sekarang gue akan ngomong Domantas Sabonis. Salah satu pemain favorit gue juga. Gue megang dia di fantasy, megang Domas, dan statistiknya itu nggak jauh sama Nikola Jokic. Benar-benar dia kayak Nikola Jokic KW lah. Bisa triple-double setiap game, tapi turnovernya banyak banget sih emang Domas. Kupret bener dia kalau megang dia turnover prone banget dia. Belakangan ini turnovernya lagi banyak banget. Tapi statistiknya overall, points per gamenya, points, rebounds, assist-nya itu benar-benar hampir mirip sama Nikola Jokic gitu. Jadi Domas itu layak banget ada di starting 5 walaupun ya dia main buat Sacramento lagi hot banget musim ini, vibe-nya lagi bagus banget. Sacramento kalau main di Lakers aja kemarin ya, main di Crypto Arena, itu penontonnya Sacramento kan banyak loh yang tiba-tiba yell gitu, light the beam, wah gila, gokil. Tahun-tahun kemarin mana ada fans Sacramento main di tandang bela-belain datang. Ini banyak loh sekarang Sacramento Kings fansnya gokil. Jadi itu satu nama ya dari gue, Domantas Sabonis. Yang kedua of course ada Lauri Markkanen yang menurut gue pantas juga ada di starting 5. Tapi by the way nama-nama yang gue bilang ini pasti nanti akan ada juga di All-Star cadangan. Reserve-nya pasti ada. Lauri Markkanen pasti ada. Domas pasti ada, pasti kepilih juga. Dan yang terakhir yang tidak boleh saya lupakan adalah pemain saya sendiri, yaitu SGA. SGA itu sangat-sangat layak untuk ada di starting 5 sebenarnya. Comparisonnya ya sama Steph lah ya. Sama Steph kalau teman-teman cek angka-angka detailnya, mulai dari true shooting percentage, dan angka-angka yang benar-benar matriksnya itu udah kompleks gitu ya.
nggak kalah loh. SGA gue sama Steph tuh nggak kalah, cuma ya populernya ya jauh lah ya, jauh banget. Tapi mudah-mudahan kedepannya SGA bakal jadi langganan buat starting five. Tunggu Steph kayaknya pensiun dulu. Steph kapan mau pensiun? Masih lama nggak? Yang lain banyak yang ngantri. LeBron kapan pensiun? Yang lain juga banyak yang ngantri. Susah men, di barat susah bro, susah mau saingan sama mereka. Aduh, udah itu aja kali ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang perlu dibilang yang lu nggak pantas, lu ngapain. Enggak lah, udah lah. All Star itu kan buat entertainment. Pemain-pemain itu, apalah arti angka-angka dan matrix yang tadi gue bahas, yang si ini lebih bagus daripada ini, si ini lebih jelek daripada ini. Udahlah, it's all about popularity contest, entertainment. Semua orang mau datang buat enjoy the event. Dan terlepas dari angka-angka yang tadi gue sebutkan, nama-nama yang udah ada di sini, yang sudah terpilih ini menurut gue juga sangat-sangat layak dan sudah sepantasnya juga terpilih menjadi starting five. Tapi nggak apa-apa. Buat yang pro dan kontra, silahkan tulis di kolom komen menurut kalian siapa yang kena snub, siapa yang harusnya ada di starting five, siapa yang harusnya digantikan. Nama-nama yang tadi gue sebut ya, mungkin gue ulang lagi. Giannis bisa diperdebatkan. Digantikan oleh Joel Embiid. Tapi secara popularity, secara fan voting, Giannis memang luar biasa, LeBron luar biasa. Tapi secara angka-angka matrix, Embiid sangat layak ada di situ. Kalau di wilayah timur mungkin hanya Joel Embiid dan Tyrese Haliburton kalau dari gue. Kalau di wilayah barat ada 3 nama, Lauri Markkanen, SGA saya, dan juga Domas. Tapi semua nama yang gue sebutkan ini yang tidak masuk starting five, don't worry, fans-fansnya tenang aja, pasti akan masuk jadi All Star Reserve nanti. Kalau nggak masuk, gue demo ke sana, ke White House gue demo. Ngapain nih demo di White House? Oke, itu aja kali mungkin buat edisi All Star. Gue berharap banget All Star tahun ini tuh seru ya. All Star tahun lalu agak flop. All Star game-nya seru banget. Steph putting on a show. Siapa lagi pemain yang keren ya? Yang gue inget sih Steph ya. Tapi dunk contest-nya itu flop banget. Dunk contest-nya jelek banget tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini benar-benar ada yang bisa ngangkat nih. Siapapun so far sih yang udah di-invite dan udah bersedia ikutan dunk contest, menurut gua nama-namanya oke, dunk-dunknya oke. Mudah-mudahan bisa ngangkat ya. Nanti akan ada nama-nama lagi yang menyusul. Mudah-mudahan ada nama-nama besar lah, paling nggak 1 gitu ya. 3 point contest-nya musim lalu justru lebih seru sebenarnya dibanding dunk contest. Mudah-mudahan tahun ini juga seru lagi. Skills challenge dan lain-lain, menurut gua semua itu malah makin tahun trennya makin naik. Cuma dunk contestnya aja yang makin tahun makin pelan-pelan jadi nggak terlalu menarik menurut gue. Padahal itu adalah event puncaknya di All Star Saturday Night-nya, itu dunk contest akan selalu jadi event puncaknya. Tapi sejauh ini menurut gue agak anti klimaks ya, paling nggak beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan teman-teman juga, nggak tahu deh, gue sih merasakan hal seperti itu ya, nggak tahu teman-teman. Oke, gue cuma mau ngingetin juga, besok gue akan siaran 2 game. Ada 2 game besok back to back. Gue sama Mutia ditayangkan di Champions TV dan juga di video.com, bisa streaming juga di situ. Gamenya apa aja nih? Gue coba lihat ya. Jam besok tanggal 28 kan ya? Oke. Jam 7.20 kita start di game pertama antara Memphis Grizzlies akan berhadapan dengan Minnesota Timberwolves. Itu seru juga. Game kedua nih, partai puncaknya itu back to back. Jam 9.50 itu adalah Toronto Raptors melawan Golden State Warriors. Wah, itu Dub Nation pasti nonton semua tuh. Jamnya enak tuh, nggak perlu bangun pagi-pagi. Jam 10 berarti startnya tip off-nya jam 10.15, sorry. Oke, akan ada gue dan Mutia, ditayangkan di Champions TV dan juga bisa streaming di video.com. Oke, segitu aja ya. Udah hari Jumat nih. Have a nice weekend buat semuanya. Kita nikmati NBA musim ini. Gokil ya. Seru banget ya. Cetak 40, 50, 60 poin. Udah gampang banget ya. Gila, gokil man. Oke, segitu aja ya episode 36. Have a nice weekend semuanya. Kita jumpa lagi di episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.